Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, oleh kesabaran, dan oleh luka yang tak pernah diberi nama. Hari ini semesta sedang mengetuk pintumu. Dan jika engkau terlalu sibuk, terlalu lalai, atau terlalu meremehkan suara ini, maka engkau akan menyesal, bukan untuk sehari, bukan untuk sebulan, tapi mungkin untuk seumur hidupmu. Bayangkan jika engkau melewatkan momen ini. Bayangkan jika engkau mengabaikan panggilan ini hanya karena terlalu banyak suara lain yang engkau pilih dengar. Bayangkan jika hari ini, Sabtu, 24 Januari 2026, ternyata adalah hari yang sejak dulu diam-diam engkau doakan, tapi engkau melewatinya karena engkau masih menunda, masih ragu, masih mengira bahwa segalanya akan selalu sama. Engkau pernah merasa hidupmu seperti sebuah pagar yang terlalu sempit. Engkau berdiri di dalamnya, menatap langit yang luas, tapi langkahmu tidak bisa bebas. Bukan karena engkau tidak mampu, tapi karena ada satu hal yang terus mencengkeram, uang. Bukan karena engkau tamak, bukan karena engkau tidak tahu bersyukur, tapi karena realita terus menamparmu tanpa belas kasih. Di balik senyummu yang tenang, ada dada yang menahan perih saat harus memilih antara kebutuhan dan mimpi, antara kewajiban dan keberanian. Engkau pernah berpikir, mungkin memang aku ditakdirkan untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Engkau mulai menerima rasa sakit sebagai bagian dari rutinitas. Tapi hari ini, semesta ingin menjungkir balikan semua itu. Bukan dengan keajaiban yang meledak-ledak, tapi dengan ketenangan yang mengalir. Karena yang sesungguhnya engkau butuhkan bukan uang yang mendadak besar, tapi batin yang akhirnya bebas. Bebas dari rasa takut tiap awal bulan. Bebas dari napas pendek tiap membuka aplikasi bank. Bebas dari pikiran bahwa hidup ini hanya tentang bertahan dari satu tekanan ke tekanan lain. Engkau sudah terlalu lama berjalan dalam kabut. Engkau sudah terlalu sering memaksakan kuat. Tapi engkau lupa bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari tekanan, melainkan dari ketenangan. Hari ini, untuk pertama kalinya, semesta ingin engkau menyadari bahwa uang tidak harus menjadi penjara. Ia bisa menjadi aliran. Ia bisa menjadi teman. Ia bisa menjadi bentuk cinta semesta yang menenangkan, bukan menekan. Wahai jiwa terpilih, bukankah engkau sudah lelah merasa bersalah karena ingin hidup lebih tenang? Bukankah engkau sudah cukup membuktikan bahwa engkau kuat? Bahkan ketika dunia tidak memberi ruang, maka hari ini, izinkan dirimu menerima. Tanpa rasa bersalah, tanpa syarat, tanpa perlu membuktikan apa-apa lagi kepada siapapun. Sabtu ini bukan hari biasa. Ini adalah celah antara kenyataan dan kemungkinan. Dan jika engkau berani mendengarkan suara ini sampai akhir, engkau akan tahu bahwa engkau tidak sedang mengada-ada, bahwa doa-doa yang engkau kirimkan dalam diam itu mulai dijawab. Tekan tombol like untuk membuka jalur energi rezekimu. Tekan subscribe untuk menegaskan bahwa engkau siap masuk dalam frekuensi ketenangan yang lebih tinggi. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu bahwa engkau tidak ingin tertinggal. Dan tuliskan angka 99 di komentar sebagai tanda bahwa engkau telah membuka satu ruang baru, di mana uang tak lagi menekan, melainkan mulai melindungi. Bagian 1. Engkau tidak lagi mengejar, karena energi rezeki mulai mengejarmu. Jiwa terpilih, sudah berapa lama engkau hidup dalam kejaran? Kejaran terhadap angka yang tak pernah tetap. Kejaran terhadap waktu yang tak pernah cukup. Kejaran terhadap harga-harga yang naik tanpa peringatan, sementara harapanmu justru turun tanpa permisi. Engkau membuka mata setiap pagi bukan dengan rasa syukur,
tetapi dengan rasa panik yang samar. Bukan karena engkau tidak mencintai hidup, tetapi karena hidup seringkali terasa seperti tambang yang harus engkau tarik terus agar tidak jatuh. Engkau pernah berpikir bahwa semakin keras engkau mengejar, semakin cepat engkau akan mendapatkan. Engkau percaya pada kerja keras, pada disiplin, pada strategi. Tapi yang tidak pernah engkau sadari adalah engkau sedang berlari di atas pasir. Setiap langkahmu tenggelam, dan semakin engkau memaksa, semakin engkau terbenam. Bukan karena engkau lemah, tapi karena cara lama tidak lagi selaras dengan medan baru yang sedang engkau tapaki. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, engkau diminta untuk tidak mengejar. Engkau diminta untuk diam, untuk menyelaraskan, untuk melepaskan cara-cara lama yang membebani napasmu. Karena ketika engkau berhenti mengejar dengan tenaga yang cemas, engkau membuka ruang bagi energi rezeki untuk datang dengan jalannya sendiri. Energi itu tidak datang karena engkau menderita. Ia datang karena engkau akhirnya mengizinkannya masuk tanpa tekanan. Engkau bukanlah magnet bagi penderitaan, meskipun hidupmu dulu penuh luka. Engkau adalah pusat gravitasi bagi ketenangan yang selama ini engkau abaikan. Bukan karena engkau bodoh, tapi karena engkau terlalu sibuk bertahan. Dan saat seseorang sibuk bertahan, ia tidak sempat belajar menerima. Maka hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, adalah saat di mana engkau diajak untuk mengubah arah aliran itu. Dari mengejar menjadi menarik, dari memaksa menjadi mengundang, dari panik menjadi tenang. Engkau tidak sedang gagal. Engkau hanya sedang dilatih untuk percaya bahwa engkau tidak perlu menjadi budak dari energi uang. Karena uang adalah alat, bukan majikan. Ia bukan takdir yang menekuk punggungmu. Ia adalah pantulan dari batin yang terbuka, bukan dari langkah yang terburu-buru. Ketika batinmu terbuka, dunia pun mulai melelehkan tembok-temboknya. Peluang yang dulu tertutup tiba-tiba merekah. Pintu-pintu yang dulu gelap mulai memberi cahaya. Engkau tidak perlu mengejar sesuatu yang pada dasarnya ingin datang padamu. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berhenti menutup pintu dengan ketakutanmu sendiri. Engkau tidak perlu lagi mendesak dunia agar memihakmu, karena dunia akan memihakmu saat engkau mulai memihak dirimu sendiri. Saat engkau mulai mengatakan dalam hati, "Aku tidak perlu terburu-buru. Aku tidak harus menyiksa diriku sendiri demi rasa aman. Aku cukup menjadi selaras, cukup menjadi sadar, cukup hadir." Karena ketika engkau hadir sepenuhnya, uang tidak datang dengan keras. Ia datang dengan halus. Ia mengalir tanpa suara. Ia masuk melalui celah-celah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Dan engkau akan tahu bahwa itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari penyelarasan yang engkau bangun dari dalam. Dari keyakinan yang tidak lagi menyakiti. Dari niat yang tidak lagi melukai. Jiwa terpilih, hari ini bukan hanya tentang rezeki. Ini tentang energi baru yang sedang belajar mempercayaimu kembali. Karena untuk waktu yang lama, engkau telah hidup dalam frekuensi perjuangan. Sekarang, engkau sedang masuk ke frekuensi penerimaan. Dan di frekuensi itu, engkau tidak perlu berteriak. Engkau cukup membuka tanganmu dan membiarkan semesta yang mendekat. Karena uang tidak lagi mengejar suara yang keras. Ia mengejar getaran yang jernih. Dan getaranmu kini sedang menjernih. Engkau tidak lagi mengejar karena kini rezeki sedang mengejarmu. Bagian 2. Kamu tidak lagi mengukur diri dari jumlah uang yang kamu punya. Jiwa terpilih, ada luka yang tak terlihat tapi begitu dalam. Luka karena terlalu sering merasa tidak cukup. Terlalu sering merasa kalah hanya karena saldo tidak seberapa. Terlalu sering merasa gagal hanya karena belum punya apa yang dimiliki orang lain. Dan luka itu tumbuh diam-diam. Ia tidak berteriak, tapi ia menekan. Menekan batin. Menekan napas, menekan cara engkau memandang dirimu sendiri.
Engkau mulai mengukur harga dirimu dengan nominal, bukan karena engkau serakah, tapi karena dunia terus mengajarkan bahwa siapa yang lebih banyak, ia yang lebih berharga. Dan tanpa sadar, engkau mulai kehilangan cinta pada diri sendiri. Engkau hanya mencintai dirimu ketika engkau produktif, ketika engkau menghasilkan, ketika engkau bisa memberi. Tapi saat engkau lelah, saat engkau berhenti, saat engkau jatuh, engkau justru menyalahkan dirimu, mengutuk dirimu, menganggap dirimu beban. Padahal engkau hanya manusia yang sedang letih, bukan karena gagal, tapi karena sudah terlalu lama bertahan sendiri. Jiwa terpilih, hari ini semesta ingin membisikkan satu hal yang mungkin telah lama engkau lupakan, bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh isi dompetmu. Engkau bukan jumlah dari rupiah yang ada di rekening. Engkau bukan definisi dari penghasilan bulananmu. Engkau adalah semesta yang menyamar sebagai tubuh yang rapuh. Engkau adalah nyala yang tetap hidup, bahkan saat api di sekelilingmu padam. Dan untuk itu saja, engkau sudah sangat, sangat berharga. Lihatlah bagaimana engkau tetap bangkit meski ragu. Bagaimana engkau tetap memberi meski kekurangan. Bagaimana engkau tetap mencintai meski sering ditinggalkan. Jika dunia tidak melihat nilai itu, bukan berarti nilainya hilang. Itu hanya berarti dunia belum cukup dalam untuk menyelami jiwamu. Tapi semesta tahu. Dan hari ini, semesta memilih untuk memihakmu. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau sudah cukup. Engkau tidak harus berhutang pada dunia, hanya untuk merasa pantas menerima kebahagiaan. Engkau tidak harus bekerja hingga batas napasmu habis, hanya untuk merasa layak membeli secangkir kopi. Engkau tidak harus menyiksa batinmu, hanya agar bisa mengatakan, "Aku berhasil." Engkau hanya perlu berhenti menyamakan angka dengan makna, karena makna hidupmu jauh melampaui semua yang bisa dihitung. Dan saat engkau berhenti menyamakan harga dengan harkat, engkau akan melihat bahwa uang mulai datang dengan bentuk yang berbeda. Ia tidak lagi datang dengan denting keras yang menakutkan, tapi dengan bisikan tenang yang memeluk. Ia tidak lagi hadir untuk menguji harga dirimu, tapi untuk mencerminkan bahwa engkau sudah berdamai. Berdamai dengan kekurangan. Berdamai dengan ritme hidup yang lambat. Berdamai dengan diri yang tidak selalu bisa memberi banyak, tapi tetap hadir sepenuhnya. Ini adalah awal dari revolusi batin. Ketika engkau mulai merasa tenang meski belum kaya. Ketika engkau bisa duduk di ruang sederhana tanpa merasa rendah. Ketika engkau bisa membuka dompet tipis tanpa merasa malu. Karena engkau tahu bahwa yang tipis bukan dirimu, hanya lembarannya, tapi jiwamu tetap luas, energimu tetap kuat, niatmu tetap murni, dan itulah yang membuat uang akan mulai berpindah ke pangkuanmu. Bukan karena engkau mengemis pada dunia, tapi karena dunia mulai sadar siapa yang pantas menerima. Maka, mulai hari ini, jangan lagi memotong harga dirimu hanya karena belum banyak harta. Jangan lagi melemahkan langkahmu hanya karena belum punya sesuatu yang bisa dipamerkan. Jangan lagi menyiksa perasaanmu hanya karena engkau tidak hidup seperti yang ada di layar gawai. Karena engkau tidak sedang hidup untuk citra. Engkau sedang tumbuh menjadi energi baru yang tidak tergantung pada angka, tapi pada kesadaran. Dan kesadaran itu sekarang mulai memanggil uang untuk datang, bukan ke egomu, tapi ke ruang jiwamu yang siap menerima tanpa rasa takut lagi. Bagian 3. Pikiranmu tak lagi dikuasai oleh ketakutan setiap mengingat uang. Jiwa terpilih, betapa sering engkau duduk di satu ruangan, tapi jiwamu tidak ada di sana. Tubuhmu tampak tenang, tapi di dalam kepalamu ada ratusan suara yang menjerit. Semua tentang uang, tentang cicilan yang menumpuk, tentang kebutuhan yang tak kunjung selesai, tentang gaji yang belum datang, tentang usaha yang tidak kunjung berhasil,
tentang rasa malu yang engkau telan diam-diam ketika tidak bisa memberi pada orang-orang yang engkau cintai. Semua itu tidak terlihat oleh siapapun, tapi engkau mendengarnya setiap hari, dan suara itu tak pernah diam, bahkan saat engkau ingin tidur, bahkan saat engkau sedang tersenyum di hadapan dunia. Ada bagian dari pikiranmu yang menjadi medan perang. Setiap hari engkau bertarung dengan ketakutan yang sama. Cukup atau tidak cukup, bisa bertahan atau harus menyerah, bisa dibayar atau harus ditunda. Dan setiap ketakutan itu membuat tubuhmu lebih cepat lelah, lebih mudah marah, lebih gampang merasa kalah, bahkan sebelum mencoba. Karena bukan tindakanmu yang lelah, tetapi sistem berpikirmu yang terus dikepung rasa takut. Dan ketakutan itu tumbuh seperti akar, mengikat langkah, menyusup ke tidurmu, meresap ke mimpimu, membuat hidup terasa seperti siksaan yang tidak ada jedanya. Jiwa terpilih, hari ini semesta sedang menumbuhkan benih baru dalam kesadaranmu, bahwa engkau tidak harus hidup dengan ketakutan itu selamanya, bahwa engkau boleh punya ruang di dalam kepala yang tidak dipenuhi oleh kegelisahan tentang uang, bahwa engkau boleh membuka mata tanpa dihantui perhitungan, bahwa engkau boleh diam tanpa dihujani rasa bersalah karena belum menghasilkan apa-apa hari ini, dan yang lebih dalam lagi, bahwa engkau boleh berpikir tanpa diburu-buru oleh ketakutan yang berasal dari luar dirimu. Engkau boleh hadir sepenuhnya tanpa tekanan angka yang mengejarmu kemanapun. Ketika pikiranmu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan tentang uang, engkau akan menemukan satu hal yang sebelumnya engkau kira tidak mungkin: tenang. Dan dari ketenangan itu hadir kejernihan. Dan dari kejernihan itu muncul keputusan-keputusan kecil yang akan menyelamatkan hidupmu perlahan-lahan. Keputusan untuk tidak membandingkan hidupmu dengan orang lain. Keputusan untuk tidak membeli sesuatu demi validasi. Keputusan untuk tidak menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Dan pada akhirnya, keputusan untuk mempercayai bahwa rezeki bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal cocok atau tidak cocok. Pikiran yang tidak lagi disandra ketakutan akan uang, akan menjadi tempat di mana inspirasi mulai mampir, di mana ide-ide mulai hidup, di mana kreativitas yang sempat mati suri kini perlahan bernapas lagi. Karena tekanan menghancurkan keajaiban, tapi ketenangan melahirkan mukjizat. Dan engkau tidak perlu menjadi luar biasa untuk mengalaminya. Engkau hanya perlu memberi izin pada dirimu sendiri untuk berhenti memelihara pikiran-pikiran yang menusuk batinmu setiap kali uang dibicarakan. Jiwa terpilih, engkau tidak harus mengusir ketakutan itu sekaligus. Engkau hanya perlu mengenalinya, mengakuinya, lalu perlahan meletakkannya, dan mulai memberi ruang bagi pikiran-pikiran yang lebih ringan, yang tidak lahir dari kekurangan, tapi dari kemungkinan, yang tidak tumbuh dari panik, tapi dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidupmu tidak sedang dihukum, bahwa engkau tidak sedang ditinggalkan oleh semesta, bahwa segala kekacauan ini bukan penanda bahwa engkau tidak layak, melainkan sinyal bahwa engkau sedang disiapkan. Dan saat itu terjadi, engkau akan duduk di tempat yang sama, tapi pikiranmu tidak lagi berisik. Engkau akan menatap hari esok dengan rasa tenang, meski angka di rekening belum berubah. Karena pikiranmu sudah tidak hidup dari ketakutan, tapi dari harapan yang pelan, sabar, dan terus menguat. Dan saat harapan itu tumbuh, uang pun akan mengikuti. Tidak dengan cara lama yang menekan, tapi dengan cara baru yang lembut, seperti air yang mengalir ke dasar yang paling siap menerima. Engkau tidak perlu lagi hidup dengan kepala yang berisik. Hari ini adalah awal untuk pikiran yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih selaras. Karena engkau akhirnya mulai percaya bahwa engkau pantas hidup tanpa diburu ketakutan tentang uang, setiap detik, setiap malam,
setiap kali engkau ingin bernapas. Bagian 4. Engkau tidak lagi menganggap dirimu gagal hanya karena belum kaya. Jiwa terpilih, dengarkan dengan utuh. Engkau tidak gagal hanya karena hidupmu belum seperti yang engkau bayangkan. Engkau tidak terlambat hanya karena jalanmu lebih pelan dari orang lain. Dan engkau tidak kalah hanya karena engkau belum kaya. Dunia terlalu sering menyamakan keberhasilan dengan angka, dengan status, dengan harta, dengan pencapaian yang bisa difoto, diunggah, dihitung, dipamerkan. Tapi engkau, wahai jiwa yang telah terluka dan tetap berjalan, engkau adalah definisi dari ketahanan yang tidak terlihat. Engkau adalah wujud dari kekuatan yang tidak pernah diberi nama. Engkau adalah makna dari bertahan dalam diam, menangis dalam sepi, bangkit tanpa sorak, dan semua itu tidak bisa dibeli. Ada hari-hari di mana engkau merasa hampa, bukan karena engkau tidak bersyukur, tapi karena beban terlalu lama menggantung di pundakmu. Engkau berusaha tetap berpikir positif, tapi pikiranmu lelah. Engkau mencoba tersenyum, tapi bibirmu kaku. Engkau berkata, "Aku baik-baik saja," berkali-kali. Padahal engkau ingin sekali berkata, "Aku tidak sanggup lagi." Engkau tetap datang ke tempat kerja, tetap menjawab pesan, tetap membantu orang lain. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa dalam dirimu ada perasaan hancur yang sedang disembunyikan. Perasaan bahwa mungkin aku tidak cukup, mungkin aku salah jalan, mungkin aku memang gagal. Tapi hari ini, engkau dihadapkan pada satu kenyataan yang ingin engkau tolak, tapi sekaligus ingin engkau yakini bahwa semua penderitaan itu bukan bukti bahwa engkau gagal, tapi bukti bahwa engkau sedang dibentuk, bahwa hidupmu bukan dihitung dari apa yang engkau punya, tapi dari seberapa dalam engkau mampu bertahan tanpa kehilangan belas kasih. Seberapa sering engkau ditolak, tapi tetap bersedia mencintai. Seberapa sering engkau jatuh, tapi tetap punya hati yang lembut untuk bangkit lagi. Dan semua itu adalah kekayaan. Kekayaan yang tak bisa dihitung oleh kalkulator manapun. Jiwa terpilih, dunia tidak akan selalu memahami jalan yang kau tempuh. Akan ada yang meremehkan. Akan ada yang berkata, engkau tidak berkembang. Akan ada yang menyindir karena engkau belum punya rumah sendiri, belum punya penghasilan tetap, belum punya kendaraan pribadi. Tapi mereka tidak tahu bahwa engkau telah bertumbuh dalam sunyi, bahwa engkau telah belajar mengendalikan amarah, bahwa engkau telah belajar menerima kehilangan, bahwa engkau telah belajar untuk tidak membenci dirimu sendiri meski keadaan tidak berpihak. Dan semua itu adalah pencapaian yang lebih tinggi daripada angka. Engkau tidak gagal hanya karena engkau masih bertanya-tanya tentang masa depanmu. Engkau tidak gagal hanya karena usiamu tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Engkau tidak gagal hanya karena engkau belum bisa memberi orang tuamu apa yang engkau janjikan. Engkau tidak gagal hanya karena hari-harimu masih penuh kekhawatiran. Engkau hanya sedang tumbuh. Dan pertumbuhan sejati tidak pernah terlihat di permukaan. Ia terjadi dalam gelap, dalam proses, dalam ketakutan, dalam pertanyaan, dalam air mata. Dan pada akhirnya, dari semua itu, lahirlah engkau yang baru. Hari ini, semesta tidak menilaimu dari saldo rekening, tapi dari keberanianmu untuk tetap berjalan, meski hatimu berat. Dari kesediaanmu untuk terus berharap, meski logikamu bilang itu sia-sia. Dari keputusanmu untuk tidak menyerah, meski tidak ada yang melihat. Dan karena itu, engkau akan diberi apa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya mengejar kekayaan. Ketenangan. Karena ketenangan tidak datang dari jumlah. Ia datang dari makna. Dan makna lahir dari pengalaman yang tidak dipamerkan. Dari luka yang tidak dikeluhkan, dari malam-malam yang engkau lewati sendirian,
dengan doa yang tak bersuara. Dan semesta mencatat semuanya. Jadi, jangan lagi menilai dirimu dari apa yang orang lain punya. Jangan lagi mengukur dirimu dari rumah yang belum engkau miliki, dari pekerjaan yang belum stabil, dari usaha yang belum viral. Engkau lebih dari itu. Engkau lebih dari narasi yang dibuat oleh dunia luar. Engkau adalah narasi semesta yang ditulis dalam bahasa sunyi. Dan hari ini adalah halaman baru, di mana engkau berhenti menyesal karena belum kaya, dan mulai bersyukur karena tidak kehilangan jiwamu. Dan saat itu terjadi, uang akan datang, bukan sebagai pembuktian, tapi sebagai penegasan bahwa engkau telah cukup bernilai, cukup layak, cukup kuat, bahkan sebelum semuanya tampak sempurna. Bagian 5. Kamu tidak lagi menjadikan uang sebagai alasan untuk menyiksa dirimu sendiri. Jiwa terpilih, inilah luka yang paling licik. Bukan luka karena ditolak, bukan luka karena kehilangan, tapi luka karena engkau sendiri yang menyiksa batinmu setiap kali bicara soal uang. Tanpa sadar engkau telah menghukum dirimu setiap kali kekurangan datang. Engkau menyebut dirimu gagal. Engkau merasa tidak layak dicintai. Engkau menjauh dari orang-orang karena merasa malu. Engkau menunduk saat bicara. Engkau menahan tawa karena merasa tidak pantas bahagia saat sedang tidak punya apa-apa. Dan yang paling menyakitkan, engkau mulai percaya bahwa dirimu tidak akan pernah berubah nasibnya. Engkau menyiksa dirimu sendiri dalam cara yang tidak disadari orang lain, dalam cara yang tidak bisa dilihat di media sosial, dalam cara yang tidak mungkin dipahami oleh mereka yang hanya menilai hidup dari hasil, bukan dari proses. Engkau bekerja dengan kepala penuh tekanan. Engkau makan dengan rasa bersalah. Engkau tidur dengan dada yang berat. Engkau bermimpi, tapi hanya untuk bangun dengan rasa takut. Dan semua itu engkau terima sebagai sesuatu yang wajar, karena menurutmu, aku belum punya uang. Seolah tidak punya uang, berarti harus kehilangan harga diri. Seolah kekurangan berarti pantas disakiti. Oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Tapi jiwa terpilih, bukankah engkau lelah? Bukankah engkau tahu bahwa menyiksa diri tidak akan mempercepat rezeki datang? Bukankah sudah terbukti bahwa rasa bersalah tidak membuat rekeningmu bertambah? Bukankah sudah terbukti bahwa rasa malu tidak pernah menarik satupun kebaikan ke dalam hidupmu? Justru yang terjadi adalah tubuhmu makin berat, jiwamu makin sempit, hidupmu makin semrawut, dan engkau makin kehilangan arah karena engkau melawan satu musuh yang paling dekat, dirimu sendiri. Hari ini, semesta tidak meminta banyak. Ia hanya ingin engkau berhenti menjadi algojo atas jiwamu sendiri. Berhenti menyakiti perasaanmu hanya karena angka belum berubah. Berhenti membandingkan penghasilanmu dengan standar orang lain. Berhenti memarahi dirimu sendiri hanya karena keputusan-keputusan yang engkau buat di masa lalu. Karena setiap keputusan itu, betapapun tidak sempurnanya, dibuat oleh seseorang yang sedang berjuang. Seseorang yang sedang mencoba bertahan. Dan orang itu adalah engkau. Engkau tidak seharusnya dihukum karena sedang belajar. Engkau tidak pantas dicaci hanya karena pernah salah langkah. Engkau tidak layak hidup dalam perasaan bersalah yang terus-menerus. Karena engkau telah bertahan sejauh ini. Dengan atau tanpa bantuan. Dengan atau tanpa bimbingan. Dengan atau tanpa pengakuan. Dan itu adalah kekuatan yang tak tertulis. Kekuatan yang hanya dimengerti oleh semesta. Kekuatan yang akan dipantulkan kembali dalam bentuk rezeki yang tidak datang karena rasa takut, tapi karena penerimaan. Jiwa terpilih, mulai hari ini, jangan lagi berkata, aku belum pantas. Jangan lagi berkata, aku tidak layak bahagia karena aku belum mapan. Jangan lagi berkata, aku harus kerja terus agar aku punya nilai. Engkau tidak hidup untuk jadi mesin uang. Engkau hidup untuk mengalami kedalaman. Dan jika engkau tidak pernah memberi dirimu ruang untuk tenang, uang pun tidak akan punya tempat untuk datang.
Karena rezeki bukan hanya tentang kerja, ia tentang selaras, tentang mengalirkan, tentang tidak lagi memblokir pintu masuknya dengan rasa benci terhadap diri sendiri. Cintai dirimu sebelum rekeningmu penuh. Hormati dirimu sebelum rumahmu berdiri. Damaikan batinmu sebelum dunia mendamaikan hidupmu. Karena hanya dari jiwa yang damai, rezeki akan datang tanpa luka. Dan hanya dari diri yang berhenti menyiksa, semesta berani mempercayakan kelimpahan. Jadi, berhentilah menyakiti dirimu atas nama motivasi. Berhentilah mengatakan, "Aku harus lebih keras," jika yang engkau maksud adalah menyayat jiwamu lebih dalam. Berhentilah menunda istirahat, menunda kebahagiaan, menunda penerimaan, hanya karena engkau sedang kekurangan. Karena kekurangan bukan aib, itu adalah musim. Dan setiap musim pasti berganti. Hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, adalah momen di mana engkau bisa berkata dengan lembut, "Aku cukup, aku sedang berproses. Aku tidak sempurna, tapi aku sedang tumbuh. Dan aku tidak akan lagi menyiksa diriku hanya karena aku belum kaya." Dan saat kalimat itu lahir dari hatimu yang paling jujur, uang pun akan mengetuk pintu. Bukan karena engkau memaksanya, tapi karena semesta tahu engkau sudah siap menerima rezeki tanpa melukai dirimu lagi. Bagian 6. Akhirnya kamu menyadari, tenang itu lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli. Jiwa terpilih, berapa kali engkau menukar ketenanganmu hanya demi satu keping rasa aman yang ternyata tidak bertahan lama? Berapa kali engkau mengorbankan jiwamu sendiri demi mengejar angka, demi mengejar status, demi terlihat berhasil, hanya untuk duduk sendiri di malam hari dan merasa kosong? Berapa kali engkau memaksa tubuhmu bangkit di pagi buta, tidak karena semangat, tapi karena takut. Takut tidak cukup, takut tertinggal, takut tidak dihargai. Dan dari semua itu, engkau pikir yang engkau kejar adalah kebebasan. Tapi ternyata yang engkau korbankan justru kebebasan yang sejati. Karena apa arti uang jika setiap kali engkau memilikinya, engkau tidak bisa tidur nyenyak? Apa arti penghasilan besar jika dada tetap sesak dan hati tetap merasa dikejar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Apa arti rumah mewah jika jiwamu tidak pernah benar-benar tinggal di dalamnya? Apa arti kendaraan mahal jika perjalananmu tidak pernah membawa damai? Dan apa arti semua angka itu jika batinmu hampa, gersang, dan penuh kecemasan? Jiwa terpilih, hari ini semesta ingin memperlihatkan satu hal yang selama ini engkau lihat tapi tidak engkau sadari. Bahwa yang paling mahal dalam hidup ini bukanlah benda, tetapi rasa. Dan dari semua rasa yang pernah ada, hanya satu yang benar-benar mampu menyembuhkan segalanya. Tenang, bukan tenang palsu yang dipaksakan oleh afirmasi singkat. Bukan tenang semu yang dibeli dari liburan singkat yang tidak menyentuh akar. Tapi tenang yang lahir dari kedalaman. Dari pengakuan bahwa engkau sudah cukup, bahkan ketika dunia belum mengakuinya. Tenang bukan sesuatu yang datang setelah semua masalah selesai. Tenang adalah keputusan. Sebuah keberanian untuk tidak lagi menyerahkan harga dirimu kepada hasil. Sebuah keikhlasan untuk tidak lagi menjadikan uang sebagai penentu nilai jiwamu. Sebuah pergeseran batin di mana engkau berhenti berkata, "Aku akan tenang kalau sudah punya ini dan itu." Dan mulai berkata, "Aku memilih tenang sekarang, karena aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh ketakutan lagi." Karena ketika engkau tenang, dunia memperlambat langkahnya untuk menyusulmu. Ketika engkau tenang, uang datang tanpa engkau harus berdarah-darah. Ketika engkau tenang, ide-ide datang tanpa dipanggil. Dan yang paling penting, ketika engkau tenang, engkau bisa melihat mana yang sungguh milikmu dan mana yang hanya jebakan dari ego yang haus pengakuan. Jiwa terpilih,
Engkau telah melihat banyak orang kaya yang tetap gelisah, banyak orang sukses yang tetap terjerat, banyak yang tampak menang, tapi jiwanya roboh di dalam. Dan semua itu terjadi bukan karena mereka kurang bekerja keras, tapi karena mereka kehilangan ketenangan dalam prosesnya. Dan engkau hari ini sedang dipanggil oleh arah yang berbeda. Arah yang tidak lagi memintamu menabrak semuanya demi uang. Tapi arah yang mengajarkan bahwa rezeki yang paling dalam adalah jiwa yang tidak lagi retak hanya karena belum punya cukup. Tenang adalah ruang di mana engkau bisa memutuskan tanpa didikte oleh rasa takut. Tenang adalah kekuatan yang tak terlihat, tapi membentuk setiap keputusanmu dengan kebijaksanaan. Tenang adalah rumah yang bisa engkau bawa kemana saja, bahkan saat engkau tidak tahu akan tinggal di mana minggu depan. Tenang adalah pakaian paling indah yang tidak bisa dicuri siapapun, bahkan ketika engkau kehilangan segalanya. Dan hari ini, engkau akan mulai mengenal tenang itu dari cara uang mulai mendekat dengan langkah yang lembut. Tidak terburu, tidak menabrak, tapi hadir dengan getaran yang sama seperti batinmu. Pelan, dalam, penuh penghormatan. Karena uang bukan datang untuk menekan. Ia datang untuk mengalir kepada mereka yang berhenti meronta. Jiwa terpilih, ini bukan tentang kaya atau tidak. Ini tentang tidak lagi menjadikan diri sendiri ladang peperangan. Ini tentang melihat wajahmu di cermin tanpa rasa malu. Tentang duduk sendiri tanpa merasa kurang. Tentang membuka dompet kosong tanpa merasa dirimu ikut kosong. Ini tentang kembali kepada dirimu. Sebelum dunia mengajarkan bahwa tenang harus dibeli. Dan hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, adalah saat di mana engkau akan mengingat ulang siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang layak damai. Seseorang yang pantas tenang. Seseorang yang tidak lagi menjadikan uang sebagai dalih untuk terus mencambuk dirinya sendiri. Karena begitu engkau memilih tenang, segalanya mulai berubah, dan uang tidak lagi membuatmu tunduk, tapi mulai menghormatimu. Bagian 7. Engkau tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, ini adalah saat yang paling sunyi dan sekaligus paling jujur. Saat engkau menyadari bahwa selama ini, engkau terlalu sibuk membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri. Engkau ingin menunjukkan bahwa engkau kuat, meski sudah lelah. Engkau ingin menunjukkan bahwa engkau mandiri, meski ingin sekali dipeluk. Engkau ingin menunjukkan bahwa engkau mampu, meski sesungguhnya engkau rindu untuk diam sejenak dan mengaku bahwa engkau takut. Dan engkau menekan dirimu sendiri agar terus bergerak, terus produktif, terus menciptakan sesuatu, hanya agar bisa berkata pada batinmu, "Lihat, aku tidak seburuk itu." Tapi hari ini, biarkan semua itu runtuh. Biarkan semua topeng yang engkau kenakan demi terlihat baik-baik saja, pecah dan jatuh satu persatu. Biarkan semua suara dalam dirimu yang berkata, "Aku harus, aku wajib, aku harus kuat," perlahan menjadi hening. Karena engkau tidak perlu membuktikan apapun lagi. Tidak kepada keluargamu, tidak kepada teman-temanmu, tidak kepada dunia, bahkan tidak kepada dirimu sendiri. Engkau sudah cukup. Engkau sudah menjadi cukup. Bahkan sejak lama, engkau bukan kekurangan yang sedang dikejar oleh kelebihan. Engkau adalah kelengkapan yang sedang dibersihkan dari ilusi. Engkau bukan seseorang yang gagal hanya karena belum mencapai harapan orang lain. Engkau bukan orang yang tidak berkembang hanya karena hidupmu tidak seperti standar media sosial. Engkau adalah satu makhluk yang telah ditempa, diuji, dikikis, dilukai, dan tetap memilih untuk tidak menjadi keras. Dan hanya dari ketulusan seperti itu, energi ilahi berani datang dan menetap. Jiwa terpilih, engkau tidak sadar bahwa selama ini engkau hidup seperti berlari dalam kabut,
mengejar bayangan keberhasilan yang tidak pernah jelas bentuknya. Engkau tidak sadar bahwa engkau terus mencambuk batinmu dengan kalimat seharusnya aku sudah bisa, tanpa bertanya lebih dulu. Apakah jalan ini memang jalanku? Apakah semua pencapaian itu memang kebahagiaanku? Atau hanya keinginan orang lain yang engkau telan bulat-bulat? Dan ketika engkau gagal mencapainya, engkau merasa diri ini tidak layak, hanya karena gagal memenuhi peta yang bahkan bukan engkau yang menggambarnya. Hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, semesta datang tidak dengan hadiah besar, tidak dengan transfer mendadak, tidak dengan pujian dari luar, tapi dengan bisikan yang lirih dan sangat dalam. Berhentilah membuktikan apa-apa. Engkau sudah selesai. Engkau hanya perlu menerima. Terima bahwa engkau telah berjalan sejauh ini, bukan dengan peta siapa-siapa, tapi dengan nyala kecil dalam dirimu yang tetap bertahan, meski diterpa angin yang tak selalu berpihak. Terima bahwa tidak ada yang perlu dikejar lagi, karena semua yang engkau cari ternyata sedang duduk diam di dalam dirimu. Menunggu untuk diakui, bukan dibuktikan. Saat engkau berhenti membuktikan, engkau berhenti menekan. Dan saat engkau berhenti menekan, engkau mulai bernapas. Dan saat engkau mulai bernapas, engkau mulai melihat. Melihat bahwa uang bukan musuh, bukan medan tempur, tapi cermin. Ia memantulkan getaranmu. Dan hari ini, karena getaranmu mulai melunak, mulai memaafkan, mulai percaya, uang pun datang bukan karena engkau memaksa, tapi karena engkau membuka. Jiwa terpilih, engkau sudah menulis kisahmu dengan tinta luka. Tapi hari ini, engkau boleh menulis bab baru dengan tinta penerimaan. Bukan penerimaan pasrah, tapi penerimaan yang sadar bahwa engkau tidak harus jadi apapun lagi. Engkau tidak harus terlihat berhasil agar pantas dicintai. Engkau tidak harus kaya dulu agar bisa dihormati. Engkau tidak harus sempurna dulu agar bisa merasa layak. Engkau cukup. Engkau sangat cukup. Bahkan saat engkau tidak melakukan apa-apa pun hari ini, engkau tetap pantas menerima kebaikan hidup. Engkau tidak perlu membuktikan bahwa engkau layak menerima rezeki, karena langit pun tidak pernah meminta bintang untuk berprestasi agar ia pantas bersinar. Matahari tidak pernah diminta menunjukkan laporan capaian untuk bisa terbit. Air tidak pernah diminta membuktikan apa-apa untuk terus mengalir. Dan engkau adalah bagian dari alam yang sama. Engkau pun tak harus membuktikan apapun, hanya untuk menerima aliran rezeki yang sudah menjadi hak kodratimu. Dan saat engkau sadar akan ini, dunia di sekitarmu pun akan berubah. Bukan karena sistem luar tiba-tiba membaik, tapi karena sistem batinmu tak lagi tercekik. Dan dari situlah uang mulai mendekat. Dari getaran tubuh yang tak lagi menggigil karena panik. Dari langkah yang tak lagi diburu oleh rasa malu. Dari kepala yang tak lagi dijejali kalimat, aku harus bisa seperti mereka. Karena sekarang, engkau sudah cukup dengan menjadi dirimu sendiri. Dan jiwa yang berhenti membuktikan adalah jiwa yang paling layak menerima limpahan. Jiwa terpilih, kini engkau telah tiba di satu titik, di mana kata-kata tidak lagi digunakan untuk mengejar, tetapi untuk memeluk. Bukan untuk mengingatkan bahwa engkau tertinggal, tapi untuk menyadarkan bahwa engkau telah sampai. Pada ruang di dalam dirimu yang tak pernah benar-benar hilang, hanya terlupakan, oleh deru ketakutan, oleh bising tuntutan, oleh bayangan-bayangan yang bukan milikmu, tapi engkau anggap sebagai tujuan. Hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, bukan hanya hari dalam kalender, tapi penanda dalam semesta batinmu. Penanda bahwa di antara segala letih dan panik, engkau memilih satu langkah kecil untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri, untuk tidak lagi menilai hidupmu hanya dari rezeki yang kasat mata, untuk tidak lagi menjadikan uang sebagai pusat semesta, tetapi sebagai bagian kecil dari gerak yang lebih besar. Gerak pulang menuju ketenanganmu sendiri,
Jiwa terpilih, ini adalah awal. Bukan awal dari kerja lebih keras, bukan awal dari perjuangan lebih dalam, tapi awal dari keputusan sederhana, bahwa engkau tidak akan lagi membiarkan hidupmu dikendalikan oleh rasa takut terhadap kekurangan. Engkau tidak akan lagi menggantung harga dirimu pada nominal, pada saldo, pada pendapatan bulanan, pada pencapaian yang diburu dengan nafas yang pendek. Karena engkau telah belajar bahwa semua yang diburu dengan ketakutan takkan pernah tinggal dengan ketenangan, dan bahwa semua yang datang dengan kesadaran takkan pernah pergi dengan kekacauan. Hari ini, engkau tidak dituntut untuk berubah secara ajaib. Engkau tidak harus menjadi orang baru. Engkau hanya diminta untuk mengingat siapa dirimu sebelum dunia menyakiti cara pandangmu. Engkau hanya diminta untuk pulang ke satu tempat di dalam dirimu, yang tenang, yang lapang, yang tahu bahwa semua akan baik-baik saja, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena jiwamu sudah tidak lagi menolak kehidupan. Lihatlah ke belakang sejenak, bukan untuk menyesal, tapi untuk mengakui bahwa engkau telah melewati begitu banyak hal yang bahkan tidak semua orang bisa bayangkan. Engkau pernah jatuh dalam diam. Engkau pernah bangkit tanpa tepuk tangan. Engkau pernah kehilangan arah, tapi tetap berjalan. Dan hari ini, engkau masih di sini. Masih bernapas. Masih terbuka untuk belajar. Masih mendengarkan pesan ini. Itu saja. Sudah cukup untuk membuat semesta mulai membukakan jalan. Engkau tidak butuh mujizat untuk menjadi tenang. Engkau hanya butuh melepaskan pola-pola yang terus menyakitimu. Pola yang mengatakan bahwa rezeki harus dikejar dengan cemas. Pola yang membuatmu takut berhenti. Pola yang menyamar sebagai ambisi, padahal sebenarnya adalah ketakutan menyamar. Hari ini, engkau telah membuka celah kecil di dalam jiwamu. Celah itu mungkin belum besar, tapi cukup untuk membuat cahaya masuk. Dan dari cahaya itu akan tumbuh sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang manapun. Rasa damai, karena tidak lagi dikejar oleh rasa tidak cukup. Rasa bebas karena engkau tahu bahwa semua yang engkau butuhkan akan datang dengan cara terbaiknya, pada waktu terbaiknya. Ketika engkau benar-benar siap, bukan untuk mengejar, tetapi untuk menerima. Jiwa terpilih, tak ada yang perlu engkau lakukan sekarang, kecuali satu hal: jaga ruang tenang ini. Lindungi dia seperti engkau melindungi anak kecil yang baru belajar berjalan. Jangan biarkan suara-suara di luar membuatmu meragukan langkah baru ini. Karena di langkah inilah kekayaan batinmu akan membuka gerbang kekayaan lahiriahmu. Dan dari sinilah, uang tidak akan lagi menjadi beban, tapi menjadi aliran, menjadi sahabat, menjadi saksi bahwa engkau akhirnya memilih. Hidup tidak untuk membuktikan, tapi untuk berdamai. Dan dari kedamaian itulah, semesta mengalirkan semua yang dulu engkau cari, tanpa harus memaksa, tanpa harus takut, tanpa harus hilang arah lagi. Terima kasih, jiwa terpilih. Engkau telah memilih untuk tetap mendengarkan hingga akhir. Dan dari ketekunanmu ini, akan lahir perubahan yang tak bisa engkau lihat sekarang, tapi akan terasa dalam diam-diam. Saat dunia mulai menjadi tenang, karena engkau telah lebih dulu menenangkannya dari dalam dirimu sendiri.